wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alat da'wata ilal huda wa dilalata alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Itu aja. Kembali ke halaman 201 baris paling bawah. Saya bacakan ulang ya. Namun sebelumnya seperti biasa kepada ibu-ibu yang mau ngopi monggo silakan ngopi ya. Kalau mau kopi yang istimewa minta sama Betty ya Pak Andri biar diambilin kopi Liyong kopi ya. Ya biar auranya ngejreng. Ngejreng tenang banyak ada. Ngejreng tenagganya kata makmur. Waduh. Coba. Ready stop. Tenang. Ya, yang mau gude silakan gude ya, air putih ada. Itu yang bawa kopiku disebar-sebar dulu. Nah, jadi kopinya dimut. Ya, dimut-mut dulu lah. Minum madu. Ya. Biar kencang. Monggo silakan. Nggak apa-apa, kita santai aja, nggak usah tegang-tegang. Nanti kalau tegang malah pegel. Gimana rasanya? Ya. Empuk. Jangan over. Gus. Santai aja, biasa aja. Ya. Kalau kakinya dengkulnya mulai pegel-pegel daripada mijit-mijit gitu ya. Kalau mau blonjor aja. Yang mau blonjor silakan blonjor. Ya. Kalau pinggangnya pegel-pegel ya monggo silakan bersandar. Carilah sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak. Monggo silakan santai aja. Ayo yang mau gayer liar ngantuk teklak-tekluk meremelek silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap merem suwengi, melek selawase. Meremnya semalaman aja, tapi meleknya selamanya kan gitu. Keren. Udah, monggo rasa dipikirin. Oh, silakan. Aku ya tak minum. Belum kita minum. Pun nggih? Udah, siap. Monggo yang belum blonjor silakan blonjor, nggak apa-apa. Santai aja Bu, jangan mikirin saya. Saya memang sudah nasibnya. Kalau ibu-ibu disuruh blonjor, ya lekarnya bolong. Kalau saya mau blonjor ini ditutupi. Ya, memang kita memang ya jalannya berbeda. Tapi tujuannya sama. Kita masing-masing berjalan di atas takdir masing-masing. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah jalan, nggak ada.
Karena setiap orang itu berjalan di atas takdirnya Masing. Nah, takdirnya ibu-ibu bisa melonjor karena lekarnya bolong. Saya nggak bisa melonjor karena ini ketutupan. Nah, aku kepentok. Buat monggo silakan, nggak usah mikirin saya, emang jalannya sendiri. Nah, ngono loh, nggak ada sungkan bar. Saya, aku nyender monggo. Udah ya, saya bacakan ulang. Qala musannifu hadal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim wa qad balagona anar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah wa huwa la ya'rifuhu fayaqulu lahu ma laka ilayya wa ma baini wa bainika ma'rifatun fayaqulu lahu kunta taroni alal khoto'i wal munkari fala tanhani. Artinya Bakot balagona dan sungguh telah sampai kepada kita. Apa maksudnya? Yang sampai apa? Berita. War Udah sampai apa belum? Udah sampai apa belum? Terus kalau kalau sudah sampai sikap kita bagaimana? Kalau berita, warta sudah sampai kepada kita, sikap kita bagaimana? Sikap kita Sampaikan. Kok disampai? Siapa bilang disambit tadi? Warta datang kok disambit? Disambut dengan baik. Nah ini wakot balagona dan telah sampai berita, telah sampai warta kepada kita. Warta dari siapa? dari Allah. Dari Ya emang dari kitab, kita baca kitab. Maksudnya kan kitab-kitab ini catatan-catatan yang disampaikan oleh orang-orang yang terdahulu, para nabi, para rasul, bisa para ulama, ya kan? Jadi bakot balagona dan sungguh telah sampai kepada kita, ya. Anar rojula, sesungguhnya ada seseorang bisa laki-laki bisa perempuan, cuman karena ar-rojula disebutkan orang laki. Yata alako. Nah, orang laki-laki ini bergantung. Nah, misalnya saya orang laki, ini orang laki, anjur orang laki. Nah, dia orang laki bergantung birrojuli dengan laki-laki lain. Gitu. Jadi Andri bergantung kepada saya, gitu kan? Ya. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, nggak kuat aku. Gedean dia. Atau saya bergantung kepada Andri. Ya. Kapan? Yaumal kiamah. Ya kan? Saya tergantung Andri nanti di hari kiamat. Andri mah tergantung aja nanti di hari kiamat. Paham, bisa dipahami maksudnya ini? Bisa. Ini artinya ya bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa. Itu ya, bisa. Ini akhirnya berlaku secara umum. Cuman kalimatnya pakai rojul, rijal itu biasanya orang laki-laki. Ya. Jadi di hari kiamat nanti ada seseorang yang bergantung kepada orang lain. Yang menggantungkan diri kepada orang lain. Saya sih terserah bet aja. Dimasakin yang makan nganggo sayur enggak kok. Dimasakin sayur timun. Dilalah yang digantungin orang masak. Ya memang Allah itu tempat bergantung, Allah somat. Allah tempat bergantung satu-satunya. Ben ora dimasak nombet jebul tahu-tahu. Ada sayur timun. Di mangkok ada. Kok tahu itu? Wah, ini ngintip ini. Ada sayur timbul. Ada ini Sri. Jadi di hari kiamat ada seseorang yang bergantung pada orang lain. Nah, itu. Kalau Al-Quran kan Allahus somat. Hanya Allah tempat bergantung. Bukan Allah yang digantung.
Ada nggak Allah yang digantung-gantung? Jadi Allah itu tempat menggantungkan segala harapan, bukan Allah yang digantung-gantung. Itu mah yang gantung aja kita. Itu mah namanya kaligrafi. Oke ya. Jadi nanti di hari kiamat ada seseorang yang bergantung kepada orang lain. Bahwa dan dia orang itu layak rifuhu, tidak mengenalnya. Saya bergantung kepada Andri, Andri nggak mengenal saya. Andri bergantung sama saya nggak kenal siapa lu. Kenalan dulu dong. Anak gua bukan, ya kan? Lupa ya, aku kan mantul. Ya kan? Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami nih ya? Ya, ini saya hanya memberi contoh. Nggak kenal, ada orang bergantung tapi orang itu aku nggak kenal. Apa urusannya? Aku kenal enggak? Apa enggak? Ya kan? Ngaji bareng nggak pernah? Oh, nggak pernah. Jadi nggak saling kenal, tapi bergantung. Fayaqulu lahu, maka ia berkata kepada rajul itu. Jadi orang yang itu bicara sama laki-laki itu, malaka ilayya, mengapa engkau menggantung padaku? Aku nggak kenal sama kamu. Kenapa kamu bergantung padaku? Kamu nggak kenal aku, kenapa kamu bergantung kepada? Tuh. Coba tiba-tiba kalau ada orang kenal tiba-tiba ngelidotin sampean, kira-kira gimana? Musik. Risi apa seneng? Siapa orang aneh? Risi apa seneng? Orang kenal enggak apa enggak? Datang barengin dia peluk aja ngelindot begitu. Seneng enggak? Hah? Sedih, makmur nih. Ya mbok, umpama aku ngelaku bengi-bengi dewean itu ya, terus tiba-tiba ada yang dari belakang ngerangkul gitu. Harus rangkul mesti. Wah, sudan. Yang dirangkul saya. Sudan itu. Ya, jadi kira-kira gitu nanti. Jadi siapa kamu nih? Aku kan nggak kenal sama kamu itu. Wa ma baini wa bainika ma'rifatun, dan antara aku dan antara engkau tidak saling kenal. Aku tidak mengenal. Kita nggak pernah saling kenal. Jadi hari kiamat begitu, bisa nggak saling kenal. Nggak ada kan kayak persahabatan. Di Al-Quran ada, di surat Al-Baqarah itu ada. Bahwa takutlah kamu di mana suatu hari nanti, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Tuh, lihat surat Al-Baqarah ayat 254. Pernah saya share di grup itu. Tapi mbok diwaca mbok ora. Baca Pak, baca Pak. Soalnya biasanya kalau ngelihat grup itu terus di apa ini? Oh Pak Wartok. Oh, dapurane ketok. Tapi yang gosip, jangan ngintip kan kelihatan. tapi yang gosip-gosipan muanteng oleh moco. Tapi kalau kebaikan, oh Pak Wartok. Jadi saya melihat di grup itu, kalau tak share yang pengajian-pengajian, nggak ada respon. Mbok dapurane kok. Bisa komen Pak, nggak salah. Bingung. Tapi komennya bingung. Ada saya. Quran ada. Jadi ya wabaini mabaini wabainaka marifatun. Antara aku dan kamu kan nggak saling kenal. Kita nggak kenal. Ngapal ngelindotan sama gua. Gitu kira-kira gitu. Tapi sangat. Wah, kenal main gelindot-gelindot aja. Kan jadi pengen anget. Pengen. Ngaku. Ya nggak tahu, yang gitu-gitu kan terjadinya kan kalau umpel-umpelan nonton layar tancap biasa aneh. Nggak ada ayat tangan. Orang kenal yo mepet alon-alon ngono kae. Eto-etoe nawani kacang. Orang jualan kacang permen ngajang. Pengalaman zaman dulu ya. Tahun 80-an. Tahun berapa, Bu? 80. Berarti gitu dulu jenengan ngomong. Itu tak apal dia tahun 80 dicatat tahunnya itu. Iya, nontonnya di depan sana Pak. Diam-diam nostalgia juga ya. Mungkin dulu nonton wayang atau nonton apa ya Bu? Ketoprak tuh malah, wah sampai tak pancing-pancing ada metu ya karo pede. Nonton serandil. Oke. Terus apa yang dilakukan? Fayaqulu lahu,
Maka berkata rajul kepadanya, laki-laki yang gelandut ini ngomong, kunta taroni, engkau telah melihat kepadaku alal khotoi wal munkari, mengerjakan kesalahan dan yang mungkar. Kamu dulu kan pernah melihat saya berbuat salah. Nggak pernah berbuat kesalahan, saya berbuat kemungkaran. Fala tanhani. Kamu dulu nggak mau melarang saya, nggak mau nasehatin saya. Sekarang kamu tindakan saya. Makanya jangan sampai nggak mau sama saudara itu saling mengingatkan. Kamu kan ngerti saya nggak berangkat tawajuhan. Kenapa kamu nggak ngingetin saya? Saya lupa waktu itu. Akhirnya nggak bisa saling bantu. Mau minta bantu siapa? Di sana nanti jadi nggak saling kenal. Karena waktu di dunianya cuek, nggak saling mengingatkan. Coba baca yang benar itu. Ya. Kunta taroni alal khotoi wal munkar fala tanhani. Kamu dulu waktu di dunia kan kamu sering melihat aku berbuat salah. Udah bener gue nyantai-nyantai tapi nggak berangkat tawajuhan, nggak ikut zikir, nggak ngaji, tapi kamu diemin aja, nggak mau ngingetin, nggak mau nasehatin. Sekarang gelendotan, siapa lu? Singkat. Makanya menjaga keutuhan jamaah itu penting. Membangkitkan semangat kebersamaan itu penting. Jangan cari-cari alasan terus. Setannya makin senang. Ya kan? Makanya ayo luruskan sekarang, kembali luruskan niat dan kesungguhan kita untuk melaksanakan niat itu. Tumbuhkan niat dan tumbuhkan kemauan kita untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang dinilai Allah. Kalau kita sudah ada niat dan kemauan, Allah akan tuntun menunjukkan jalan. Tetapi kalau kita tidak ada niat, nggak ada jalan, kita nggak akan ditemukan jalan, tapi yang ditemukan alasan. Oh no. Halo. Ada yang begitu? Ada. Anak orang-orang tolong dipoto di share ke saya. Nih semua nih Pak. Oh, ini pada berangkat ngaji. Sudah sampean. Ini pada berangkat ngaji. Belakang ini. Nah, insya Allah kalau berangkat ngaji gini, hari Rabu berangkat ngaji kan diingetin, Bu, sesok Kemis. Begitu maghrib itu dia malam Jumat. Jadwalin apa Bu? Tuh ngerti. Kalau Bu besok ini Kemis Wage, malamnya Jumat Kliwon. Napa jadwalnya Bu? Tuh pinter. Ini jos, kan enak. Jadi nanti jangan sampai di hari kiamat kita nggak saling kenal. Padahal merasa tetangga, enggak kita nggak saling kenal. Loh, kok bisa gitu? Iya, gara-garanya dulu kamu suka melihat saya lalai, tapi kamu nggak mau ngingetin. Dulu kamu cuek-cuek aja, nggak peduli sama aku. Kamu biarkan aku dalam kebodohan. Nggak kamu ajak ngaji, nggak kamu ajak zikir, nggak diajak berangkat tawajuhan. Nah, sekarang kok sok-sok gelendotan, sok-sok gelantung-gelantungan merasa nggak ada persahabatan hari ini. Halo. Kira-kira kepengen nggak begitu? Kepengen. Enggak kepengen Enak aja, gandulin sarungnya Pak Warno digandulin. Rosot langsung. Lu diingetin berangkat tawajuhan nggak berangkat, diingetin berangkat ngaji nggak ngaji, mana kipan nggak mangkat istighfar. Kok sekarang sok-sok akrab? Kan banyak orang-orang sok akrab gitu ya. Nanti di hari kiamat nggak bisa. Kalau di sini mungkin bisa lah, pura-pura baik, sok akrab. Oke. Lagi ketemu Pak Warto, di belakang Pak Warto embuh. Betul nggak? Ada yang begitu? Nggak ada, orang jauh Pak, jauh. Paham ya?
Kalau kita nggak ngaji gini Bu, kita selamanya nggak ngerti. Kalau cuma dibilangin Pak Warto paling alah lambene Pak Warto di rumah mesti ngono. Ada yang ini ki. Udah sampai, sungguh telah sampai kepada kita berita ini, warta ini. Dan yang menyampaikan benar-benar warta. Oke ya. Demikian dulu, nanti kita sambung minggu depan. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan nanti sambil ngopi-ngopi bersama. Oke ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita segolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berkehidupan penuh dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama-sama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khairin minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.